Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Deni Sagrima dari kelas C yang bernomor induk mahasiswa 20 200 430 284. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kalimat efektif. Pertama-tama ada definisi. Definisi dari kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang menyampaikan atau mengungkapkan sebuah pikiran, gagasan, atau informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh si pembaca. Kalimat efektif mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu kesatuan gagasan, kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, ketegasan, ketepatan, kebenaran struktur, keringkasan, kelogisan, dan kebervariasian. Ciri-ciri yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok. Dikatakan memiliki kesatuan gagasan apabila subjek, predikat, dan unsur-unsur lainnya saling mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Contoh, A. Tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. B. SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan. C. Tahun ini SPP mahasiswa baru saja yang dinaikkan. Kalimat A di atas tidak efektif karena mempunyai dua gagasan, sedangkan kalimat B dan C termasuk kalimat efektif karena hanya memiliki satu gagasan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadanan. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, mereka membicarakan masalah batas studi. Kalimat di atas memiliki subjek, predikat, objek, yaitu fungsi subjek diisi oleh kata mereka, fungsi predikat diisi oleh kata membicarakan, dan fungsi objek diisi oleh frasa masalah batas studi. Syarat yang kedua, kata depan tidak berada di depan subjek. Contoh, bagi semua mahasiswa baru harus segera konfirmasi. Untuk menjadi kalimat yang efektif, kata bagi harus dihilangkan sehingga menjadi semua mahasiswa baru harus segera konfirmasi. Syarat yang ketiga, konjungsi intrakalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Contoh, saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan, sehingganya ada di awal kalimat. Contoh yang kedua, saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan, sehingganya ini ada di tengah kalimat. Syarat yang keempat, predikat tidak didahului konjungsi yang. Supporter timnas Indonesia yang mengenakan baju merah putih yang berada di predikat. Yang ini berada di depan predikat. Jadi supporter timnas Indonesia mengenakan baju merah putih. Syarat yang kelima, subjek tidak ganda. Contohnya, pertandingan ini saya mewakili Bekasi Barat. Subjek ada dua, yaitu pertandingan ini dan saya. Dalam pertandingan ini, saya mewakili wilayah Bekasi Barat. Ciri selanjutnya ada keparalelan. Keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial. Dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran pengungkapan ide-ide dalam suatu kalimat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan Amerika Serikat dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Nah, kalimat di atas ini diisi oleh kata benda yang berupa penghapusan, penarikan, dan perwujudan yang memiliki bentuk dan makna yang sama. Ciri yang selanjutnya yaitu kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata secara efisien dan tidak berlebihan, sehingga setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Kehematan dapat ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama ada menghindari pemakaian hipernim. Contohnya, pakaiannya berwarna merah menyala, itu boros kata. Alangkah lebih baiknya jika diganti dengan pakaiannya merah menyala. Contoh yang kedua, menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Seperti walaupun sakit tapi ia berangkat juga, itu boros kata. Alangkah lebih baiknya jika diganti dengan walaupun sakit ia berangkat juga. Lalu ada menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Contohnya, kita harus belajar dari Jepang agar supaya dapat maju dan berkembang, itu boros kata. Alangkah lebih baiknya jika diganti dengan kita harus belajar dari Jepang agar dapat maju dan berkembang. Selanjutnya ada menghindari pengulangan subjek kalimat. Contoh, mereka naik pentas begitu mereka tiba. Ada pengulangan subjek. Yang selanjutnya ada mereka naik pentas begitu tiba, tanpa pengulangan. Menghindari kata hari, tunggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya nih, pemberontakan itu meletus pada tanggal 30 September tahun 1965, itu boros kata. Alangkah lebih baiknya jika diganti dengan pemberontakan itu meletus pada 30 September 1965. Ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya ada kelogisan. Suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang dapat diterima akal sehat. Kalimat itu bermakna sesuai kaidah-kaidah nalar secara umum. Contoh kalimat tidak logis.
ayahnya mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Itu tidak logis. Seharusnya ayahnya mengajar bahasa Indonesia di sekolah atau ayahnya mengajari kami bahasa Indonesia. Ciri yang selanjutnya ada kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna kalimat secara jelas tanpa menimbulkan tafsir ganda. Contoh, berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Itu tidak cermat. Langkah lebih baiknya diganti dengan berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Ciri kalimat efektif yang selanjutnya ada ketegasan. Untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam tulisan, seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Hal itu dapat ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama, meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contoh, masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan pada kesempatan yang lain. 2. Mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, korban tsunami di Jepang ditemukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Contoh yang ketiga, mempertentangkan ide yang ditonjolkan seperti gemuk tetapi gesit. Yang keempat, menggunakan partikel penekanan. Contoh, kitalah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Yang kelima, mengulang gagasan yang penting. Contohnya, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. Ciri kalimat efektif selanjutnya yaitu kebervariasian. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemuk, diperlukan adanya variasi. Kevariasian ini dapat ditempuh dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, variasi penggunaan kata. Contoh, pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa. Itu sangat monoton. Alangkah lebih baiknya jika diganti dengan pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa. Itu baru kalimat yang variatif. Yang kedua, variasi dalam pembukaan kalimat. Frasa keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Contohnya, dari desa yang terpencil, ia merantau ke Bandung. Penggunaan frasa verbal. Contoh, merombak kendaraan itu adalah kegemarannya. Selanjutnya, penempatan kosakata kalimat. Contohnya, ketika ujian berlangsung, mahasiswa itu jatuh sakit. Ciri kalimat efektif selanjutnya ada ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, ataupun pesan si penulis. Contohnya, posisi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan itu tidak tepat. Alangkah lebih baiknya jika diganti dengan ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Selanjutnya ada kebenaran struktur. Kebenaran struktur yaitu kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi, sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Fungsi subjek tidak jelas, seharusnya hadirin dimohon berdiri. Ciri selanjutnya ada keringkasan. Ciri ringkas direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan. Keringkasan ditandai dengan tidak adanya kata atau kalimat yang berlebihan. Contoh, nenek selalu memberikan nasihat kepada cucu-cucunya. Itu terlalu panjang. Maka lebih baiknya diganti dengan nenek selalu menasihati cucu-cucunya. Selanjutnya ada pemilihan kata. Pilihan kata adalah kata-kata yang dipakai seseorang pembicara atau penulis. Untuk menghasilkan tulisan yang baik diperlukan pilihan kata yang cermat dan tepat. Suatu pilihan kata dinyatakan tepat apabila kata itu mengungkapkan maksud dari si penulis itu. Pilihan kata yang terbaik harus memenuhi syarat tepat, benar, dan lazim pemakaiannya. Rangkaian kalimat. Seorang penulis harus dapat merangkai kalimat secara bervariasi agar tulisan yang dihasilkan tidak monoton dibaca. Contohnya, sesuai dengan etika berdagang, dengan alasan apapun pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil. Kalimat di atas dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sesuai dengan etika berdagang, 2. Dengan alasan apapun, 3. Pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil. Variasi kalimat yang mungkin. Yang pertama, dengan alasan apapun pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil sesuai dengan etika berdagang. Yang kedua, pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil sesuai dengan etika berdagang dengan alasan apapun. Yang selanjutnya ada fokus dan latar belakang. Sebuah gagasan yang dimaksudkan sebagai fokus diungkapkan dalam klausa induk. Gagasan lain yang merupakan latar belakang diungkapkan dalam klausa anak. Contoh, ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya Bimoli sedang di kebun, saya berteriak memanggilnya. Ia tidak menjawab. Dari kalimat tersebut, ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya Bimoli sedang berkebun adalah latar belakang, sedangkan saya berteriak memanggilnya adalah fokus.
Yang terakhir ada informasi. Dalam hal penataan kalimat ada dua jenis informasi, yaitu informasi lama dan informasi baru. Informasi lama adalah gagasan yang menurut penulis sudah diketahui oleh pembaca. Informasi baru adalah gagasan yang menurut penulis belum diketahui oleh pembaca. Contohnya, rumah ayah ada 4 kamar tidurnya dan 2 kamar tamunya. Yang B, di depan rumah ada sebuah kebun yang luas. Yang C, di kebun itu ayah menanam banyak bunga. Jadi di kalimat ketiga itu masing-masing mempunyai informasi baru dan informasi lama yang gagasan menurut penulis sudah diketahui pembaca ataupun menurut penulis belum diketahui oleh pembaca. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.